Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Bab 9 ayat 30 sampai 37. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Putra manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Seraya merenungkan, Yakobus menulis suratnya itu, pengalaman hidupnya sendiri. Ia bertanya, apa yang menimbulkan pertengkaran di antara kita? Seperti dahulu ia berjalan bersama rasul lainnya, 12 orang itu, ketika turun dari gunung itu kemungkinan Gunung Tabor, karena Gunung Tabor itu di Galilea. Dikatakan tadi mereka melintasi Galilea sampai tiba di Kapernaum. Di tengah jalan itu, para rasul itu bertengkar. Siapa yang terbesar di antara mereka? Ketika tiba di rumah, mungkin Yesus duduk dan berkata kepada mereka itu, "Apa yang kamu pertengkarkan?" Mereka segan, malu, karena terasa di dalam hati mereka bahwa mereka sudah bertengkar dan menanyakan siapa yang terbesar. Masing-masing rasul itu mempunyai nafsu untuk menjadi yang terbesar. Bukankah yang mereka ikuti ini Mesias?
raja yang diurapi. Tetapi Yesus berkata bahwa Putra Manusia itu akan diserahkan kepada manusia dan ia akan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Itu yang kedua kali menurut Injil Markus Yesus berkata-kata tentang masa depannya, hendak dibunuh. Mesias hendak dibunuh. Raja itu dan para murid itu juga tidak menanyakannya kepada Yesus, apa artinya itu. Mereka semua beranggapan Yesus itu Mesias dan Mesias itu artinya raja. Raja yang datang dari atas. Maka mereka saling berebut siapa yang terbesar di antara mereka itu. Nafsu keinginan mereka itu seperti pernah dalam Injil Yohanes itu, Yakobus dan Yohanes itu berkata kepada Yesus, jadikan kami menteri-menterimu. Satu duduk di sebelah kanan, satu di sebelah kirimu. Tapi Yesus itu kemudian menjawab mereka, kalau mau menjadi yang pertama, jadilah yang paling akhir dari semuanya. Dan jadilah pelayan dari sesamanya, dari semuanya. Artinya yang terbesar hendaknya menjadi yang terkecil. Nafsu itu diberikan Tuhan kepada setiap orang dan nafsu itu baik. Nafsu makan, nafsu haus, ingin minum, nafsu untuk berkeluarga, nafsu untuk menjadi yang besar, itu bagus dan wajar. Tetapi jangan sampai berlebihan. Karena kalau berlebihan terjadi suatu pertengkaran atau suatu pertikaian. Sesuatu yang membuat satu dengan yang lain terpecah. Mungkin kita sudah pernah mengalami itu. Bahkan mungkin di dalam keluarga kita. Karena Yesus pun pernah berkata-kata tentang sesuatu yang mengejutkan. Aku datang tidak untuk membawa damai, tetapi perseteruan antara orang tua dan anak, antara bapa dan anaknya laki-laki, antara ibu dan anaknya perempuan. Anak-anak akan melawan orang tuanya. Mertua akan melawan menantunya. Hal itu dikatakan supaya kita melihat apa yang dimaksud Yesus itu. Karena dunia ini penuh gejolak. Yakobus tadi mengatakan pertikaian itu terjadi karena hawa nafsumu yang berlebih-lebihan itu. Kamu mementingkan diri sendiri. Kamu iri hati. Itu sesuatu yang di dunia itu sampai kapanpun terjadi di mana-mana. Mau menjadi yang terbesar. Orang ingin memegang kekuasaan dan menunjukkan kekuatannya ketika duduk menjadi pemimpin yang berkuasa,
lalu terjadi seperti itu. Antara saudara bisa terjadi perselisihan. Semuanya itu datang karena iri hati, pertengkaran. Tetapi beruntunglah kita ini memperoleh hikmat yang datang karena kesabaran, karena merasakan apa itu keadilan. Atau ketika kita menderita karena mengalami tekanan-tekanan hidup, kita ingin seperti yang lain, yang sehat, yang sejahtera. Tetapi mengapa kita tidak mendapatkannya? Tapi beruntunglah orang yang merasakan tangan yang kuat dari Tuhan kita. Seperti para nabi yang sejati itu mendapat tantangan dari nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu orang-orang yang oleh raja dipuji-puji karena membela kelakuan raja itu. Para nabi-nabi palsu itu pun bukan mendapatkan hikmat dari Allah, tetapi semakin dikuasai oleh nafsunya. Mereka itu malahan mengatakan, marilah kita menyiksa nabi-nabi itu, supaya apa yang mereka sampaikan oleh nabi-nabi sejati itu mereka rasakan. Mari kita cobai mereka itu. Kita tindas dan kita bunuh mereka itu, supaya pada waktu dianiaya, apakah mereka masih berkata-kata tentang pertolongan dari Tuhan kepada mereka. Itu dialami oleh juru selamat kita malah. Sudah diramalkan oleh kitab kebijaksanaan itu bahwa seorang yang merasa ingin membawakan keadilan dan kebenaran justru ditindas. Namun kesabaran, kemurahan hati, dan kelemah lembutannya membuat kita semua ini terharu. Dialah orang yang kecil di tangan para penguasa itu. Lihat saja, Yesus itu juga menunjukkan kepada kita, kepada para murid-Nya, mau menjadi yang pertama, jadilah yang terakhir. Dan jadilah pelayan sesamanya. Itu yang dimaksudkannya ketika ia mengatakan bahwa putra manusia itu akan diserahkan ke tangan manusia, akan disiksa, dibunuh, namun bangkit pada hari ketiga. Kebangkitannya itu menyatakan bahwa hikmat Allah itu jauh lebih kuat mengatasi segala keinginan duniawi ini. Kita itu seringkali dikuasai oleh hawa nafsu kita. Bukankah saya yang seharusnya mendapatkan itu? Kita berdoa, tetapi mengapa doa kita kepada Allah itu tidak dipenuhi? Yakobus menjawab, ketika kita salah berdoa, kita ingin memuaskan kepentingan diri sendiri dengan berdoa kepada Tuhan. Malahan kita seringkali itu menyuruh Tuhan, itu untuk menolong diri kita. Padahal kalau kita percaya
akan firman Tuhan dan kita melaksanakannya, Tuhan itu akan menaungi kita dengan kebenaran hidup. Jangan takut menghadapi penderitaan dan kesusahan, karena tangan Tuhan itu lebih kuat asal kita berhikmat kepada Tuhan itu. Hikmat itu artinya menerima dan percaya bahwa Tuhan itu yang menciptakan kita, sekalipun kita ini seperti dikatakan oleh Paulus, bejana yang dari tanah liat yang mudah pecah. Kita itu barang yang mudah retak. Mengapa terjadi keretakan di antara kita, dalam keluarga kita? Yang satu mau ini, yang satu mau ini, anak yang satu mau memiliki warisan lebih dari yang lain. Terjadi seperti itu. Dan hawa nafsu yang tidak bisa dikuasai itu akan meruntuhkan keluarga, akan meruntuhkan komunitas, akan meruntuhkan kelompok-kelompok, ataupun bahkan satu negeri itu terpecah-pecah karena terjadi seperti itu. Lalu kita tahu dari mana pertolongan kita? Dari orang yang tersalibkan bagi kita. Hawa nafsu kita, dosa-dosa yang kita buat itu dipaku pada kayu salib itu, karena Dia yang menerima salib itu dengan seluruh dirinya diserahkan kepada kita ini. Kalau kita penuh hikmat yang diberikannya, ketika kita meminta dengan sangat agar kita ini dapat berbuat bagi Dia yang kecil itu, maka kita pun akan mendapatkan kekuatan ilahi itu. Yesus mengambil seorang anak dan berkata kepada murid-muridnya, barang siapa menyambut anak ini, dia bukan menyambut aku, tetapi menyambut Dia yang mengutus aku, katanya itu. Lalu diharapkan para murid itu mengerti, termasuk Yakobus ini yang menolong kita untuk berhikmat kepada Allah. Kebijaksanaan Allah itu sungguh membuat kita ini menjadi manusia baru. Manusia baru yang tidak lagi mementingkan diri sendiri, tetapi keselamatan sesama kita. Kita menahan lapar supaya saudara kita mendapatkan makanannya. Kita bersyukur karena pertolongan dari Tuhan, seperti yang dikatakan tadi dalam bait pengantar Injil itu. Pertolongan kita dari Tuhan yang membawa kita kepada kebenaran dan keadilan. Semoga hati kita tersulut semangatnya untuk menyerahkan diri kita juga kepada sesama kita. Karena banyak saudara-saudari kita yang terkungkung oleh kegelapan, terkungkung oleh kesesatan diri, hanya maunya sendiri. Tetapi hendaknya kita mempunyai seperti putra Allah itu, kesabaran, kerendahan hati, ikut merasakan betapa berat sesama kita itu yang terkungkung oleh kegelapan dosa. Usahakanlah supaya semua orang dapat bersama-sama hidup dalam damai sejahtera yang sejati, seturut kehendak Allah. Itu memerlukan pengorbanan. Itulah kasih yang sejati. Minggu yang lalu itu Paulus yang mengatakannya, ada 15 perbuatan yang mulia untuk memuliakan Tuhan. Tentang apa itu cinta kasih.
Cinta kasih itu bukan hanya kata-kata. Cinta kasih itu selalu menjadi suatu yang diperbuat dengan sengaja. Hendaklah menjadi sabar. Pergunakanlah kemurahan hatimu bagi sesamamu. Pergunakanlah perasaan setia kawan satu sama lain. Ikut merasakan apa yang menjadi penderitaan sesamamu. Karena itu, mari kita mencari kebenaran dan keadilan Tuhan dalam Injil ini. Karena Injil itu menyatakan suara Allah yang bergema di hati kita. Itulah karya Roh Kudus. Dan kita tahu Roh Kudus itu selalu memimpin kita. Bila kita meminta kepada Allah, maka sebelum kita berbuat, kita berdoa. Mohon Roh Kudus menerangi hidup kita. Itu kekuatan kita, orang-orang Kristiani. Amin.